Bab 3, Peristiwa Terkejam dalam Sejarah Klan Mi. Bang! Seorang anak yang menghalangi Nitian terlempar dari dampak kuat yang dia terima dari Nitian. Anak itu adalah cucu Ni Nanshan, Ni Yuan. Saat dia jatuh ke tanah, dia langsung menangis. Nitian tidak melihat Ni Yuan atau bahkan mengelilinginya. Sebaliknya dia langsung melangkahi Ni Yuan. Selain itu, kaki kanan Nitian mendarat di tangan Ni Yuan saat ia bergegas ke depan, membuat Ni Yuan menangis lebih berat. Ni Nanshan berusaha menenangkan dirinya, dan ayah Ni Yuan, Ni Qiu, hampir bisa merasakan sakit putranya. Wajah kedua pria itu langsung berubah cemberut. Mempertimbangkan bahwa sangat umum bagi anak-anak untuk bertemu satu sama lain selama pengundian, Ni Nanshan dan Ni Qiu menahan amarah mereka untuk saat ini. Nitian, hati-hati. Nikian berteriak dengan cemas. Namun, sepertinya Nitian tidak mendengar panggilan Nikian saat dia melangkahi Ni Yuan dan berlari menuju alat spiritual yang paling dekat dengannya. Pada saat ini, anak lain dari klan Ni, dengan mata kecil yang berkilauan, menatap sarung tangan itu, yang memancarkan cahaya merah berkabut. Ketika dia mengulurkan tangannya ke arah sarung tangan, ujung jarinya juga memancarkan sinar cahaya merah. Jelas atribut kultivasi anak benar-benar cocok dengan energi spiritual yang terkandung dalam sarung tangan. Seorang anggota lama dari klan Ni menjadi emosional dan bekerja, berteriak itu ditakdirkan untuk Lianger. Pada pandangan pertama, Liu Yan dan seluruh klan Ni bisa tahu tanpa keraguan bahwa sarung tangan, lampu merah menyala dan semuanya, adalah alat yang dibutuhkan Ni Liang. Liu Yan mengangguk pelan dan berkata pada dirinya sendiri atribut api. Semua orang melihat bahwa tangan kecil Ni Liang yang goyah hampir menyentuh sarung tangan. Namun pada saat itu, Nitian datang berlari dan menjatuhkan Ni Liang ke tanah sebelum dia mengulurkan tangan untuk mengambil sarung tangan itu. Sebelum Ni Liang yang kebingungan bisa mengeluarkan suara, Nitian sudah menggenggam sarung tangan di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Saat Nitian tertawa dengan mulut terbuka lebar, Ni Liang menyadari apa yang terjadi dan mulai berteriak keras. Wah, wah milikku, milikku. Wajah Nitian dipenuhi dengan kepuasan dan tawa yang menyenangkan, sementara sebaliknya, Ni Liang ketakutan dan menangis. Bangsat, geram ayah Ni Liang, seorang ahli dari cabang besar klan Ni. Sarung tangan itu tidak sesuai dengan atribut kultivasi Nitian. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi energi dari tubuh Nitian yang setuju dengan alat spiritual, jadi mengapa dia harus mendapatkannya? Liu Yan dari Sekte Cloud Soaring tersenyum ketika dia melihat Nitian mengulurkan tangan untuk mengambil sarung tangan itu. Liu Yan harus menahan diri untuk tidak tertawa. Tepat ketika dia akan mengatakan beberapa kata untuk menghibur, dia menemukan bahwa Nitian, setelah menikmati mengambil sarung tangan secara paksa, telah bergegas ke alat spiritual terdekat lainnya. Sementara Ni Liang masih menangis, Nitian mengenakan sarung tangan merah dan berlari menuju pedang biru. Sementara itu, anak lain dari klan Ni memegang pedang biru, wajah mungilnya dipenuhi senyuman. Saat dia memegang pedang, gelombang cahaya biru segera muncul dari pedang dan daging anak yang bersentuhan dengan pedang. Saat dia menyeringai gembira dan bersiap untuk tertawa terbahak-bahak, Nitian menukik seperti angin. Mengandalkan kekuatan superiornya, Nitian menyambar pedang biru dari cengkeraman anak lain, tertawa sepanjang waktu. Anak yang baru saja kehilangan alat spiritualnya berdiri dalam kebingungan sesaat sebelum dia mencoba merebut kembali pedang dari tangan Nitian, tetapi dia akhirnya didorong ke tanah. Wah, wah! Tangisan anak lain yang menusuk telinga terdengar di aula besar klan Ni. Betapa kurang ajarnya! Kecil ini terlalu kurang ajar. Marah, anggota lain dari klan Ni hampir tidak bisa menahan diri untuk segera bergegas ke pengadilan. Nitian, yang tampaknya kecanduan merampok, tidak memperhatikannya dan terus mengamuk di pengadilan, sama sekali mengabaikan kerumunan. Dalam waktu singkat, Nitian berhasil secara paksa mengambil sisa pedang, kipas tulang binatang, tongkat kayu, manik-manik. Banyak anggota klan Ni yang hadir di pengundian terkejut dengan mata terbelalak dan lidah terpaku, memandang Nitian seolah-olah dia semacam iblis. Tangisan 7 anak dan kutukan ayah mereka terus-menerus memenuhi aula besar.
Kedua tangan Nitian hampir tidak bisa memegang 7 alat spiritual yang dia ambil, jadi dia meletakkannya di tumpukan saat dia berjongkok di tanah dan memainkannya satu persatu, wajahnya dipenuhi dengan senyum dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada alat yang menunjukkan tanda fluktuasi energi saat dia meletakkan tangan kecilnya yang gemuk di atasnya. Itu berarti tidak ada alat spiritual yang dia ambil dari anak-anak lain yang setuju dengan atribut kultivasinya. Dia pada dasarnya melanggar aturan hanya karena dia merasa menyukainya. 7 anak yang alat spiritualnya dicuri dari mereka saat ini menangis tanpa henti, dan secara alami berkumpul di sekitar Nitian iri dan tak berdaya menatap alat spiritual yang cocok dengan atribut kultivasi masing-masing dan membuat mereka nyaman dan santai. Mereka bahkan mencoba, dengan sia-sia untuk mendapatkannya kembali. Milikku, semua milikku. Nitian berbalik untuk menghadapi mereka saat dia membuat gerakan mengancam sambil menggumamkan sesuatu. Dengan rakus melihat Mutiara Cian, Nihong mendekat, selangkah demi selangkah, berharap untuk menyeberangi Nitian dan merebut kembali Mutiara Cian. POW. Nitian mengayunkan tinjunya yang gemuk dan tanpa basa-basi memukul wajah Nihong. Akibatnya, Nihong terlempar ke tanah dan mulai menangis lebih keras dari sebelumnya. 6 anak lainnya tidak memiliki apa-apa selain ketakutan di wajah mereka setelah menyaksikan tindakan iblis Nitian. Mata tak berdaya mereka masih tertuju pada alat-alat spiritual yang seharusnya menjadi milik mereka, namun tidak ada yang berani mengejar mereka lagi. Betapa biadabnya. Saya telah hadir untuk banyak undian, tetapi saya belum pernah melihat anak yang begitu buas dan lancang. Penjahat kecil. Tak satu pun dari 7 alat spiritual yang setuju dengan atribut kultivasinya, namun dia dengan paksa menyambar semuanya, tidak menyayangkan satu pun. Klan kami belum pernah melihat peristiwa keji seperti itu. Anggota klan harus bersaudara. Kami saling mencintai dan membantu. Seseorang tidak boleh mengambil semua manfaat. Sekarang lihat dia. Dia tidak hanya ingin makan daging, tetapi dia bahkan tidak mau berbagi sup dengan orang lain. Dia hanya menentang semua prinsip dan tidak mengikuti aturan apapun. Mendengarkan tangisan dan kutukan di dalam aula, wajah Ni Beichuan dan Ni Nanshan gelap dan suram seperti air danau. Ni Qian, berdiri di dekat gerbang, melihat Nitian yang tertawa dan menjadi sedikit khawatir. Dia bahkan diam-diam membenci bahwa dia begitu ceroboh, menyinggung seluruh klan Ni. Dia menoleh ke Ni Donghai dengan wajah menyedihkan, tetapi disambut dengan senyum pahit Ni Donghai. Malu dan dengan kepalanya yang sakit, dia juga tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Baik, setelah menyaksikan seluruh adegan, Liu Yan berbicara dengan lembut. Aula yang dipenuhi kebisingan itu kembali hening saat dia berbicara. Anggota klan Ni yang marah memalingkan muka dari Nitian dan kembali fokus pada Liu Yan. Liu Yan dengan lembut terbatuk ketika dia melihat kerumunan, lalu dia berkata, permainan kuda di antara anak-anak lucu. Adapun 7 mainan, menurut saya, Nitian tidak akan mengambil semuanya. Bagaimana dengan ini, kita akan membiarkan Nitian menyimpan satu dan sisanya akan diberikan kepada anak-anak lain. Lalu kita bisa mengakhiri insiden ini, bagaimana menurutmu? Melihat ketegangan mereda, Ni Donghai diam-diam menghembuskan napas dan berkata, kami akan melakukan apa yang Tuan Liu katakan. Nitian, Anda harus bersikap dan memilih hanya satu dari alat. Kembalikan sisanya kepada saudara-saudaramu dan jangan pernah bertindak kasar lagi. Bagaimana denganmu? Liu Yan menghadap ke anggota klan Ni lainnya. Di bawah tatapannya, anggota klan Ni yang sebelumnya berteriak, yang menuntut agar Nitian dihukum, tidak punya pilihan selain mengangguk menyetujui pengaturannya. Baik, Liu Yan tersenyum dan dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia menatap mata Nitian dalam-dalam sambil berkata dengan lembut, oke, dengarkan kata-kata Paman Liu. Anda dapat mengambil alat spiritual apapun yang Anda suka, tetapi berikan sisanya kepada adik-adik Anda. Nitian cemberut dengan enggan, dan bahkan melirik Ni Qian secara diam-diam. Ni Qian menatapnya dengan tajam dan berkata, jika kamu berani bertindak nakal, perhatikan apa yang akan aku lakukan denganmu.
Nitian meringis, seolah-olah dia tidak takut pada siapapun kecuali Nikian. Tanpa melihat ke bawah, dia dengan santai mengulurkan tangannya ke tumpukan alat spiritual dan mengeluarkan potongan tulang binatang, lalu segera pergi. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat semua orang menyadari bahwa dia tampaknya memiliki sedikit minat pada 7 alat spiritual ini sejak awal. Apa yang dia nikmati sepertinya hanya proses mengambilnya dari orang lain. Melihatnya mengambil tulang hewan peringkat terendah, banyak wajah anggota klan Mi menjadi cerah karena terkejut. Saat mereka diam-diam mengejek kebodohannya, ekspresi suram di wajah mereka sedikit memudar. Saat dia menyingkir, anak-anak klan Mi lainnya tidak dapat menahan kegembiraan mereka lagi, bergegas maju untuk merebut alat spiritual yang mereka perhatikan sejak lama. Wah!